البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdullah Al-Qar'awi atsabahullah, yang beliau mengumpulkan dari kitabnya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, yang mana 10 pembatal keislaman yang akan beliau sebutkan bukan dalam bentuk pembatasan, dalam artian cuma di antaranya pembatal-pembatal keislaman itu banyak sekali. Di antaranya adalah 10 yang beliau sebutkan nanti, itu yang paling besarnya dan yang paling nampak, yaitu 10 pembatal keislaman. Sebagaimana Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi memiliki karangan yang khusus, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian beliau menyebutkan di dalamnya 10 pembatal keislaman. Namun, apakah pembatal keislaman hanya 10 saja? Jawabannya tidak. 10 tersebut adalah yang paling inti, yang paling besar. Adapun di sana pembatal-pembatal keislaman banyak sekali. Pembatal-pembatal keislaman banyak sekali. Yang pertama kita ambil kemarin adalah pembatal keislaman adalah asyirku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kita baca, kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qar'awi atsabahullah, halaman 64. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga. Itu balasannya. Surga diharamkan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Contohnya, kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meminta kepada kuburan-kuburan orang yang sudah dipendam, sudah mati, datang ke situ menyembah, bahkan terkadang meminta agar diberikan rezeki yang luas, yang banyak. Itu semuanya bentuk kesyirikan yang harus kita hindarkan. Minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberkahi rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, Allahu musta'an. Apalagi rezeki yang itu merupakan barakallahu fikum hafizakumullah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, seorang penolong pun. Enggak ada satupun yang menolong orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allahul musta'an. Qala syarih asbahullah Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, kita lihat syarahnya di sini, bayyana ta'ala annahu man yusyrik bihi faya'budu ma'ahu ghairah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwasannya barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan justru beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia menyembah Allah taala, menyembah yang lainnya. Menyembah Allah taala, menyembah berhala misalkan. Menyembah Allah taala, dia menyembah bebatuan, pepohonan yang dikeramatkan misalkan, itu sama. Kainan makan, siapapun orangnya. Naam, li'anna al-ibadata haqquhu ta'ala, karena ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Dua pertanyaan, bayangkan. Rasulullah menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?"
Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Aku tidak tahu," dalam artian Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba adalah hendaknya para hamba itu beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian berikutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Itulah termasuk barakallahu fikum ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan juga berlaku kepada umatnya secara keseluruhan. Allah musta'an. Kita lihat sini, wala tanbaghi illa lahu wahdah la syarikalah. Dan yang namanya ibadah tidak layak, tidak pantas dipersembahkan kecuali hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Faqad harramallahu 'alaihi jannah, sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, haram bagi dia surga. Allah musta'an. Ai fala yadkhuluha hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Allah musta'an. Permisalannya, bayangkan, permisalannya bahwasanya orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, syirik akbar tentunya, barakallahu fikum, tidak akan masuk surga hingga apa? Hingga unta itu masuk pada lubang apa? Lubang jarum. Mungkin enggak? Seekor unta masuk dalam lubang apa? Jarum. Enggak mungkin. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat kesyirikan, syirik akbar, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk surga hingga seekor unta itu masuk pada lubang jarum. Enggak mungkin. Oleh karena itu apa? Kekal di neraka. Kita lihat sini, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka, ai khalidun khaladun finnar, dia kekal dan dikekalkan dalam api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan, seorang penolong pun. Ai wa ma lahum 'indallahi nasirun wala mu'inun wala munqidhun mimma hum fi. Maksudnya adalah tidak ada bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang penolong, tidak pula orang yang bisa membantunya, tidak pula orang yang bisa mengentaskan dari perkara-perkara yang mereka berada di dalamnya. Jadi tidak ada satupun, karena pertolongan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu ada melainkan datangnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala juga berfirman, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih." Jika Allah taala menolong kalian, enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah taala merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa lagi yang akan menolong? Enggak akan ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah agama yang benar, agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, agama Al-Islam, agama yang benar. Karena barang siapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan dan juga mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan dan sekaligus dikokohkan pendiriannya. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha." Ya ayyuhalladzina amanu apa? Naam, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Naam, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Jadi agar pendirian kita kokoh, tidak pelin-pelan, dalam artian memiliki prinsip yang kokoh, yang kuat, itu caranya apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan, mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara keyakinan dan secara penerapan, praktek. Na'am barakallahu fikum. Karena yang namanya pengakuan, na'am barakallahu fikum, tidaklah dianggap selama pengakuan tersebut direalisasikan, diwujudkan dengan keyakinan serta amalan. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini, kata beliau,
sammallahu musyrikin zalimin. Aywanam. Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kezaliman terbagi menjadi 3. Sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Kezaliman terbagi menjadi 3. Apa saja? Zalimnya seorang hamba kepada Allah taala, terus zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri, terus zalimnya seorang hamba kepada orang lain. Nah, di antara 3 pembagian ini mana yang paling besar? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya apa? Akaba ihsan. Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebagaimana ucapan siapa? Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, menasihati anaknya, apa yang dikatakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati, kemudian seraya berkata, wahai anakku, jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang amat besar. 6. Itu dalilnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan zalimin. Li'anna syirka dzulmun, dikarenakan kesyirikan itu adalah kezaliman. Kenapa? Wa dzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Ini. Az-zulm, kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Itu dinamakan zalim. Paham ya? Dinamakan kezaliman. Lawannya apa namanya? Hikmah. Lawannya apa? Hikmah. Kalau hikmah itu wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang terlepas daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang Allah Taala letakkan pas. Tidak ada satupun yang barakallahu fikum menyelisihi apa yang Allah Taala tetapkan. Kun fayakun. Allah Taala dengan sekedar mengucapkan jadi pasti akan jadi. Tidak ada satupun yang terlepas dari barakallahu fikum kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pas. Tidak pernah, dan kita saksikan barakallahu fikum bagaimana Allah Taala menciptakan lembu, sapi, kambing, kucing, ayam, enggak pernah sama sekali tertukar kepalanya. Paham ya? Kepala kambing ya untuk kambing, kepala ayam untuk ayam, ya enggak? Oleh karena itu apa? Semuanya barakallahu fikum ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya, yang mungkin hikmah itu bisa kita ketahui dan mungkin pula tidak bisa kita ketahui. Adapun kezaliman lawan daripada hikmah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang ibadah itu seharusnya diletakkan kemana? Diletakkan murni untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang beribadah meminta kekayaan, meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang amat besar, kedzaliman yang sangat besar sekali. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan terkadang dinamakan dengan kedzaliman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syahidnya mana? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin ini artinya bisyirkin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Di dunia diamankan dari apa? Kesyirikan, kebid'ahan dan semisalnya. Di akhirat diamankan dari apa? Siksaan api neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Itulah. Itu pembatal keislaman yang pertama. Barakallahu fikum. Pembatal keislaman yang kedua, kita nukilkan sedikit saja. Wa minhu, atau termasuk kesyirikan, ini belum yang kedua ya, masih sambungan daripada bentuk kesyirikan adalah wa minhu adzabhu li ghairillah, menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kaman yadbah lil jin aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih sesembelihan untuk jin atau untuk kuburan. Jadi terkadang ya, sebagian tempat itu ada tempat diangkerkan, pohon yang angker, atau mungkin ada rumah kosong enggak pernah tempatin. Akhirnya orang-orang takut lewat situ. Karena saking takutnya, katanya ada penunggunya gitu ya. Akhirnya dia menyembelih sesembelihan diperuntukkan untuk jin yang nunggu rumah tersebut. Syirik enggak ini?
Hati-hati. Nah, enggak boleh takut. Paham ya? Enggak boleh takut, harus memberani. Paham ya? Nah, melewati gelap-gelap bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Karena belum mengalami penampakan. Paham ya? Kalau seandainya mengalami penampakan secara mendadak gitu kita tahu bahwasanya itu menakutkan, itu namanya khauf tabi'i. Kalau menampakkan. Kalau seandainya menampakkan, belum menampakkan, cuma gambaran-gambaran kabar sudah kok takut. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya contohnya adalah orang yang takut lewat di samping pohon, yang pohonnya itu bergoyang-goyang, kemudian ada bayangan-bayangan. Ya mungkin malam hari itu ya. Itu namanya penakut. Paham ya? Namanya penakut. Nah, belum ada. Paham ya? Cuma gambaran-gambaran saja. Jangan takut barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mereka itu hanyalah setan. Paham ya? Menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakutin. Jangan takut mereka, kata Allah taala. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Jadi kalau kita benar-benar beriman barakallahu fikum, jangan takut barakallahu fikum perkara-perkara yang seperti itu. Paham ya? Dikeramatkan, biarkan keramatkan lewat, santai aja. Paham ya? Perkara nanti penampakan terjadi itu lain lagi urusannya. Kalau belum nampak ngapain takut? Paham ya? Allah musta'an. Terkadang orang lewat seperti mendak-mendak, itu sama. Ya hati-hati ya. Allah musta'an. Sama saja. Santai aja bismillah gitu. Kalau nampak, lain lagi urusannya. Dan itu seringnya orang ditampaki itu karena takut. Seringnya gitu. Allah musta'an. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, ini termasuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ada orang yang mungkin dikatakan orang soleh, setelah dikubur meninggal lama gitu, kemudian menyembelih sembelihan sapi atau kambing atau ayam, dipersembahkan, diperuntukkan untuk apa? Kuburan tersebut. Ini termasuk kesyirikan. Paham ya? Berbeda dengan menyembelih sembelihan diperuntukkan untuk tamu. Itu bukan kesyirikan. Paham ya? Namanya ikramud duyuf. Namanya adalah memuliakan tamu. Paham ya? Dan itu pun apa? Dan itu pun niatnya bukan semata-mata untuk pengagungan tamu, itu bukan. Untuk ikram, memuliakan tamu. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai jenis-jenis sesembelihan. Barakallahu fikum. Sesembelihan walaupun dia mengatakan bismillah. Nyembelihnya bismillah dia. Bismillah, tapi dipersembahkan untuk kuburan. Boleh enggak? Tidak diperkenankan ya. Barakallahu fikum, apalagi tidak baca bismillah tambah barakallahu fikum, tidak boleh lagi. Yang baca bismillah aja enggak boleh kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Syarahnya wa minasyirki fi ibadatillah taala adzabhu li ghairihi taala. Termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kaman yadbah lil jin aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih sembelihan untuk jin atau kuburan. Paham ya? Karena seringnya itu zaman sekarang ya, anak-anak kecil itu sudah takut. Seringnya karena sudah terlanjur kena doktrin. Paham ya? Film-film honor. Paham ya? Percaya enggak percaya bisa disaksikan, enggak perlu dibuktikan. Paham ya? Barakallahu fikum, saksikan saja. Seringnya seperti itu. Dan kita saksikan jadi Yaman sana, terutama di Demak, barakallahu fikum, itu karena kompleks Ahlus Sunnah, kemudian di sana juga bisa dikatakan enggak ada televisi. Paham ya? Itu anak kecil lewat kuburan santai saja malam hari. Enggak ada istilahnya takut-takut, enggak ada. Karena memang sejak kecil itu dididik dalam keadaan memang jangan takut seperti itu. Takut dengan jin atau misalnya tidak diperkenankan ya. Barakallahu fikum, karena khauf tabi'i itu disebutkan para ulama tidak masuk dalamnya takut terhadap jin. Adapun takut terhadap jin itu bukan khauf tabi'i. Paham ya? Kecuali kalau apa tadi? Mengalami apa? Penampakan itu lain lagi. Kalau benar-benar menampakkan dan kaget itu kan wajar. Tapi belum nampak sudah takut duluan. Lewat di depan pohon beringin enggak berani. Allahumma musta'an. Hati-hati ya. Nasallahu salamatul afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai barakallahu fikum, dalil yang menyebutkan mengenai bahwasanya sesembelihan tidak boleh diperkenankan kecuali murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang akan datang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallallahu an yutsabbitana 'ala kitabis sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.